Shalom. Devosi 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 1-15, demikian firman Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian firman Tuhan. Jika kita memperhatikan dalam firman Tuhan yang kita baca, kelihatannya Salomo adalah manusia paling beruntung di dunia. Dalam seluruh Alkitab tidak ada seorang manusia pun yang diberi kesempatan untuk meminta apapun dari Tuhan Allah. Menariknya, ketika kesempatan tersedia, Salomo berkata dalam ayat yang ke-9 menjelaskan, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Tuhan Allah menanggapi permohonan Salomo itu dengan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, hati yang mampu menimbang-nimbang perkara mana yang benar, baik, dan tepat. Bagaimana Salomo sampai pada keputusan itu? Mengapa dia tidak meminta sebagaimana dinyatakan Tuhan Allah sendiri, seperti umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuh-musuhnya dalam ayat yang ke-11?
tetapi malah meminta pengertian untuk memutuskan hukum. Patut diakui bahwa permintaan Salomo kepada Tuhan itu adalah permintaan yang penuh hikmat. Menariknya, ia masih merasa membutuhkan hati yang berhikmat. Kelihatannya Salomo sadar akan posisinya sebagai raja. Raja adalah pengambil keputusan tertinggi di seluruh kerajaan Israel, dan oleh karena itu ia lebih memprioritaskan hikmat dan pengertian ketimbang usia, harta, dan kejayaan di medan laga. Permintaan Raja Salomo itu baik di mata Tuhan, seturut dengan kehendaknya. Namun itu ada syaratnya. Ayat yang ke-14 menjelaskan syaratnya. Syaratnya ialah ia harus hidup seturut dengan jalan Tuhan Allah. Jadi sekali lagi kita lihat di sini bahwa Salomo tidak meminta hikmat. Memang hikmat bukan sesuatu yang sudah jadi dari sananya. Tidak demikian. Yang Salomo minta adalah hati yang paham menimbang perkara. Yang diminta Salomo bukan hikmat itu sendiri, tetapi hati yang berhikmat, hati yang mampu menimbang-nimbang perkara. Dan fokus Salomo adalah hati yang mampu menimbang-nimbang mana yang benar sekaligus baik dan tepat. Memang tidak mudah. Itu hanya mungkin terjadi selama kita bersekutu dengan Tuhan Allah. Bersekutu dengan Allah berarti manunggal atau menyatu dengan Allah. Dengan kata lain, orang lain bisa merasakan Allah melalui kita. Kunci hati berhikmat adalah persekutuan dengan Tuhan Allah itu sendiri. Dan pertanyaan perenungan bagi kita, maukah kita bersekutu dengan Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan mendatangkan hati yang penuh pengertian, hati yang penuh hikmat, untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.